Dan menurut wacana dan saya juga, ini harapan saya juga, buku ini sangat patut dan perlu disebarluaskan ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai tingkat kuliah. Karena ini sebagai apa ya, penanda bahwa di Bogor itu banyak bibit-bibit yang berpotensi yang selama ini mungkin tidak banyak orang tahu di Bogor. Kepada barangkali nanti ada di sini barangkali yang mau memberikan kontribusi atau penyandang dana, silakan ini diterbitkan cetakan kedua dengan itu ya, dengan perbaikan apa tadi kata-kata dan kesalahan ejaan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing dalam berinteraksi itu. Kemudian sebagai perempuan, termasuk saya sendiri, ada hal-hal yang sudah dianggap sebagai apa itu masalah umum ya. Sebagai perempuan selalu merasa dipandang kaum minoritas. Bahkan sastra itu sebetulnya hal-hal yang indah-indah ya. Cuman perempuan itu orang yang tidak, perempuan itu adalah sesuatu yang indah juga. Tapi kenapa mayoritas sastrawan justru banyakkan laki-laki, betul? Nah, ini barangkali banyak penyebabnya, selain karena kendala-kendala internal dari perempuan itu sendiri, juga anggapan dari pihak masyarakat sendiri yang selalu mengecilkan peran perempuan dalam berbagai bidang, tidak hanya sastra, baik itu dalam bidang politik, pendidikan, atau bidang-bidang lainnya. Kemudian dalam Hasanah Sastra Indonesia sendiri ada buku yang memuat sejumlah penulis Indonesia yang konsisten menulis, terutama untuk pada tahun 2000 ya, buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka yang disusun oleh Kori Layunampan itu dari sekitar 78 nama pengarang hanya 17 penulis perempuan yang terdaftar di situ, sisanya laki-laki. Jadi betapa agak menyedihkan ya bagi saya seorang perempuan, meskipun itu tadi karena berbagai kendala tersebut. Cuman ini sayangnya banyak juga perempuan-perempuan yang masih merasa enggan untuk mengekspresikan dirinya, mengekspresikan pemikirannya, aspirasinya, atau ide-ide yang ada di kepala para perempuan tersebut karena batasan-batasan yang dibuat oleh kita sendiri. Padahal bisa dilihat dari beberapa sejarah, misalnya dalam sejarah dunia, novel pertama yang ditulis itu oleh perempuan di Jepang pada tahun 1001 Masehi itu berjudul Genji Monogatari atau Hikayat Genji, itu ditulis oleh seorang perempuan bernama Murasaki Shikibu. Dan ini yang paling penting, di Indonesia ada karya puisi, karya sastra ya dari Bugis paling panjang melebihi Mahabharata. Ya, namanya adalah Galigo dan itu ditulis pada abad 19 dan dihimpun kembali di bawah pengayomi seorang perempuan, Siti Aisyah Wetenriole, gitu ya nyebutnya ya. Kemudian pada tahun 2012 ada lagi buku tentang profil perempuan pengarang dan penulis Indonesia yang disusun oleh Pak Kurniawan Junaidi. Itu memuat sekitar 800-an nama penulis perempuan, dari mulai penulis novel, cerita pendek, puisi, bahkan penulis catatan perjalanan dan kuliner juga ada di sana. Dari mulai yang paling tua sampai kelahiran tahun 95 ada di situ. Dan itu mungkin juga tidak bisa mencakup semua para penulis ini, hanya yang ditemukan oleh Pak Kurniawan Junaidi sekitar 800 sekian. Nah, saya melihat hal itu sebagai peluang untuk para perempuan untuk memposisikan dirinya sebagai seseorang yang istimewa, yang tidak lagi hanya duduk mengurusi dapur, kasur, dan hal-hal yang seperti itu. Dapur, kasur, sumur, betul ya, hanya mengurusi hal-hal yang dianggap itulah urusannya perempuan. Perempuan tidak hanya harus seperti itu.
Nah, kemudian tema-tema yang dibuat oleh para penulis, juga para penulis perempuan itu selain cinta ada tema politik, tema agama dan tema gender ya. Kemudian misalnya pada tahun 2000-an itu ya, tahun 2000-an ketika Ayu kami mengeluarkan novel Saman, disitulah dianggap sebagai, ini anggapan orang-orang banyak ya, dianggap sebagai titik tolak bangkitnya keberanian perempuan untuk menyuarakan aspirasinya, meskipun ada juga pihak yang menilai itu terlalu vulgar gitu ya, karena membahas seksualitas terlalu ini ya, terlalu dalam, terlalu vulgar lagi. Nah, kembali kepada hambatan internal yang sering dialami oleh perempuan, termasuk saya sendiri. Di antaranya itu hambatan internal, merasa minder, tidak percaya diri, bersaing dengan laki-laki. Ini memang dibentuk oleh lingkungan, oleh keluarga, karena bagaimanapun di Indonesia ini masih menganut sistem patriarki ya. Jadi laki-laki selalu lebih didahulukan. Ketika dalam sebuah keluarga terdapat laki-laki dan perempuan, misalnya perekonomian keluarga terbatas, ketika akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, tentu akan dipilih laki-laki yang lebih diutamakan. Ketika ada biaya hanya cukup untuk satu orang, misalnya misalnya 2 orang anak laki dan perempuan, biaya yang cukup untuk 1 orang, pasti laki-laki yang lebih diutamakan. Perempuan biarlah cukup sampai sekolah menengah saja misalnya, atau nanti perempuan dinikahi dan akan menjadi tanggung jawab laki-laki, seperti itu. Itu bentukan dari lingkungan dan keluarga. Kemudian juga dari perubahan status dari single atau dari lajang menjadi double, menjadi seorang ibu rumah tangga. Ketika menjadi ibu rumah tangga, tentu banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang tadinya tidak dikerjakan ketika lajang, kemudian bertanggung jawab terhadap anak, suami, mengerjakan pekerjaan rumah, dan apalagi apabila si perempuan itu jadi wanita karir juga, bertanggung jawab terhadap urusan kantornya misalnya, itu akan menjadikan hambatan para perempuan untuk berkarya. Kenapa juga banyak perempuan yang ketika lajang sangat produktif menulis, dan ketika setelah menikah mereka menurun produktivitasnya atau berhenti sama sekali. Oh iya, saya pengecualian tadi. Termasuk saya juga sempat mengalami fase itu ketika saya menikah. Sekitar hampir 2 tahun saya vakum menulis karena sibuk mengurusi rumah tangga dan mengurusi anak. Kemudian ada keterpanggilan lagi ya untuk kembali menulis dan meneliti lagi di dunia sastra ya. Mau tidak mau itu semacam dan jiwa lah ya. Jadi balik lagi. Terus faktor lain adalah faktor lingkungan, tadi terkait dengan faktor internal, faktor lingkungan yang bentuk untuk apalah perempuan, udahlah urusannya gitu aja gitu, urus suami, urus anak, yang penting dia duduk manis di rumah gitu ya. Itu faktor lingkungan. Jadi akhirnya perempuan yang sudah mau bangkit menyuarakan sesuatu yang lain. Jadi ya itu hambatan lainnya. Kemudian faktor ekonomi. Nah, ketika terutama setelah menikah, setelah menikah, perempuan tentu akan mempunyai tanggung jawab lebih ketika mereka akan melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan hobinya atau kegiatannya semasa lajang, tentu akan ada pertimbangan lagi. Perempuan akan lebih memilih untuk mendukung sang suami atau memberikan kontribusi untuk perekonomian keluarga. Jadi mana yang kira-kira mengasihkan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, namun sejak sekitar tahun 2000-an, keterbatasan yang dimiliki perempuan setelah munculnya novel Ayu Utami itu, kemudian seiring dengan mulai maraknya teknologi internet, penggunaan multiply gitu ya, blog, Facebook sekarang terutama, banyak perempuan yang sering menulis status, terutama ya update status di Facebook misalnya atau di Twitter, itu sangat rajin. Dan banyak juga perempuan-perempuan yang selain dia menulis di media massa cetak, kemudian menulis juga di media elektronik, di web, di blog,
blogger ya, itu sangat banyak sekali sekarang. Jadi banyak peluang untuk para perempuan menuangkan ide-idenya di sana, tidak hanya terbatas di dalam media cetak.